Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba dilatih menggambar detail fondasi dengan menggunakan perangkat. Tapi sebelum kita menggambar, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Itu pertama, pengertian fondasi itu sendiri. Apa sih yang sebetulnya yang dimaksud dengan fondasi itu sendiri? Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah bagian-bagian dari fondasi. Karena mengenal bagian-bagian fondasi, kita akan bisa menggambarkan detail fondasi dengan benar. Berikutnya akan kami tayangkan bagaimana proses pengerjaan fondasi batu kali tersebut di lapangan. Meskipun hanya berupa ilustrasi, maka itu saya kira cukup membantu imajinasi kita di dalam memahami bagaimana fondasi itu dikerjakan di lapangan. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan ikuti tayangan berikut ini. Nah, berikut ini adalah bagaimana pekerjaan fondasi itu dilaksanakan di lapangan. Di sini tanah itu sudah digali. Ini berupa ini ya, profilnya berupa trapesium, penggaliannya berupa trapesium. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah di lapangan yaitu menghamparkan fondasi pasir uruknya. Setelah pasir uruk baru batu kosong. Nah, ini batu kosong atau astamping. Kemudian di atas astamping dipasanglah badan fondasi. Selanjutnya di atas badan fondasi dipasang baja tulangannya untuk beton slope-nya. Ini beton slope sudah dicor. Setelah dicor kemudian baru dipasang dinding batang. Ini adalah ilustrasinya. Nah, ini ilustrasinya bagaimana kita menggambarkan pekerjaan fondasi batu fondasi. Selanjutnya adalah langkah kerja yang kita lakukan adalah menggambarkan detail fondasi berdasarkan bagian-bagian fondasi yang ada dalam ilustrasi tersebut. Adapun perintah-perintah yang digunakan di dalam menggambarkan detail fondasi itu adalah perintah di block control dan modify. Perintah ini antara lain yang digunakan yaitu satu, yaitu perintah X-line, digunakan untuk membuat gambar garis proyektor. Ini garis bantu ya. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk membuat X-line, yang digunakan untuk membuat garis bantu mendatar. Yang ketiga yaitu perintah offset, digunakan untuk menggandakan garis bantu pada poin 2 yaitu garis line atau garis mendatar tadi. Berikutnya itu perintah yang digunakan yaitu trim. Trim ini digunakan untuk memotong garis-garis bantu yang sudah tidak diperlukan lagi. Berikutnya yaitu hedge, digunakan untuk mengarsir bagian-bagian fondasi yang sudah kita gambarkan berdasarkan garis bantu dan perintah-perintah bantuan yang berupa offset, trim, dan seterusnya. Berikutnya adalah perintah yang digunakan adalah copy. Perintah copy ini digunakan untuk menggandakan objek dan gambar fondasi yang sudah jadi. Kemudian kita copy itu yang nantinya akan menjadi bakal dari detail fondasi. Berikutnya adalah scale. Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, scale ini digunakan nantinya untuk memperbesar atau memperkecil objek fondasi yang sudah kita buat hasil kopian tadi. Kemudian kita scale sesuai dengan skala detail fondasinya. Karena itu, untuk lebih memahami bagaimana cara penggambarannya, maka silahkan
saksikan tayangan berikut ini. Oke, pada minggu kemarin kita sudah menggambar denah yang sederhana, yaitu denah rumah jaga. Kemudian kita juga sudah menggambarkan denah rencana pondasinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat detail pondasi ini. Untuk membuat detail pondasi, yang pertama adalah Anda harus menambahkan dulu notasi potongan. Jadi ini sini, ya. Ini notasi potongan, ini disebut dengan notasi potongan. Ini ada notasi potongan, ada A, ini juga A, kemudian ini B. Maksud notasi potongan A, ini A, artinya ini memiliki konstruksi yang sama, tidak berbeda dengan yang lain. Antara A yang di sini dengan A yang di sebelah sini adalah sama. Makanya dinamakan sama, nanti kita ambil gambar salah satu bagian saja. Untuk yang B ini akan berbeda karena ini ada di daerah kamar mandi. Nah, otomatis biasanya kamar mandi itu mempunyai struktur yang berbeda pondasinya dengan maksud saya strukturnya sama, hanya saja nanti aksesoris berupa adukan, campurannya akan berbeda dibandingkan yang di sini. Oke, sekarang kita bagaimana cara menggambarkan detail pondasi dari potongan A. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan yaitu kita harus membuat garis bantu. Nah, sebelum membuat garis bantu, yakinkan bahwa layer yang di sini yang sedang aktif adalah layer pondasi karena kita mau menggambar detail pondasi supaya nanti tetap satu layer, kita nggak mau berubah lagi. Oke, nah untuk bisa menghasilkan detail pondasi ini maka perlu bantuan, yaitu kita menggunakan garis proyektornya. Nah, garis proyektor ini bisa Anda gunakan yaitu dengan garis perintah Excel. Nah, ini kemudian pilih yang vertikal karena ada diproyeksikan ke bawah. Nah, masukkan ke enter. Kemudian ini kita taruh di perpotongan dari pondasi dengan notasi potongan. Itu ada di sini. Nah, ini satu, itu adalah kaki pondasi. Nah, ini kepala pondasi, ini adalah slope, ini di sini juga slope, di sini ini adalah kepala pondasi dan ini adalah kaki pondasinya. Sudah semuanya, kemudian kita bikin garis mendatarnya, itu line, ya, line kita bikin garis mendatar. Nah, seperti ini. Setelah garis ini, maksud dari ini hanya bantuan saja, kapan kita mulai. Sebelumnya kita bikin dulu ini apa, mulai dari atas samping. Katakanlah ini bagian bawah dari pondasi, kita akan gambarkan dulu mulai dari bawah, yaitu pasir urutnya. Pasir urut dengan sampai atas samping kita menggunakan perintah offset. Offset, klik enter, kita mulai dari pasir urutnya. Tebalnya 5 cm karena satuannya yang kita gunakan adalah mili, maka kita klik 50. Enter, kemudian ini kita ke sana. Kemudian kita ulangi lagi offset untuk atas sampingnya, yaitu dengan ketinggian 15 cm atau 150 mili. Nah, offset ke atas. Nah. Kemudian berikutnya kedalaman pondasinya berapa nanti galiannya itu, misalnya kita angkat 60, berarti kita offset 60 karena mili menjadi 600. Ini kita seperti ini. Nah, sampai sini kemudian kita potong garis-garisnya yang sudah diperlukan, kita potong, yaitu dengan perintah trim supaya menyederhanakan. Ini sudah tidak kita perlukan garis-garis bantu ini, kemudian di sini. Dan di sini juga tidak kita perlukan, ini juga kita perlukan, dan di sini juga tidak kita perlukan. Nah, setelah itu kita bikin garis rectangle, kita bentuk rectangle, nanti kita seret, yaitu rectangle, enter, sampai sini. Nah, ini ada dua cara, rectangle, kemudian ini Anda geser ke sini boleh. Nah, seperti itu. Atau Anda menggunakan polyline. Ini saya hapus, ya. Atau kita menggunakan polyline PL. Ntar mulainya dari sini boleh, kemudian menuju sudut sini ke sini,
sudut sini, kemudian kita tutup close. Di sini perintahnya adalah close. Nah, ini sudah tertutup. Sama saja sebetulnya. Kemudian ini kita offset ya. Ini biasanya ada lebihnya 5 sampai 10 cm. Kemudian kita offset gerianya, misalnya kita offset 10 karena ini menjadi 100. Ya. Kemudian kita 100. Kemudian kita perpanjang atau kita flat yang bagian bawah, tidak apa-apa. Kita flat ini dengan ini. Ya. Ini juga kita flat. Nah, sorry, flat. Ini dengan ya, itu. Kemudian kita perpanjang ini garis-garis ini ya, action. Perpanjang, batas perpanjangannya kita pilih ini. Kemudian objek mana yang diperpanjang adalah ini. Ini. Kemudian kita copy hasil garis ini kita naikkan ke atas. Nah, kemudian kita bikin slope-nya, ya, potongan medan dari slope, kemudian pakai menggunakan rectangle. Nah, klik, kemudian ukurannya adalah 15 kali 20 karena ini 150,200. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai hasilnya. Kemudian kita copy saja hasil ini, kita copy, kita syaratkan untuk kita finishing lebih lanjut. Nah, ini kita copy sekali lagi, ini garis yang ini kita pegang, sudut sini kita taruh di ujung sini. Lalu ini kita trim lagi, ini kita trim ya, seperti ini. Ini hasilnya rekomendasi sudah selesai, hanya kita tinggal mengakhirinya. Kita mulai dari bawah, mengasir paling bawah, dari pasir, kemudian samping, kemudian fondasi batu kalinya. Oke, kereta hasilnya BH, ya. Kita pilih yaitu air sand, ya. Kita pilih air sand, nah ini pasir, kemudian kita oke. Setelah itu baru kita exploring, kita tambahkan dari sini. Nah, kemudian setelah area itu terpilih, kita lihat, kita preview sementara dulu. Nah, ternyata nah, tampil mungkin terlalu kecil atau gimana, atau terlalu besar, kita coba satu saja review. Nah, berarti kurang kecil tadi, jadi setengahnya, 0,5 review. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, kita enter saja, kita terima. Atau kalau Anda kurang ya, kurang kecil lagi, kecilin aja ini. Nah, kita review. Nah, ini semakin nampak. Oke, kemudian kita membuat batu as sampingnya, yaitu dengan menggunakan polyline. Nah, kita gunakan polyline, F3-nya, snapnya kita matikan, kemudian kita tinggal gambar aja. Ortonya juga kita matikan. Nah ini. Nah, ini batunya udah selesai ya, udah jadi batu as sampingnya. Anda pengen berubah lagi misalnya tampilannya seperti juga boleh. Ini batunya misalnya seperti ini. Kemudian kita ukur dulu, sebelum kita perpanjang kita ukur dulu, kita ukur dulu. Oke, DI. Kita ukur dari sini. Kenapa? Untuk menaksir nanti pada saat kita perbanyakkan dari jaraknya berapa, jarak antar kolomnya. Nah, di sini 80 ya. Nanti kita arraynya 80. Kita perbanyak secara rombongan, yaitu menggunakan array. Mana objeknya ini. Kemudian enter. Pakai sistemnya rectangular array, enter. Nah, sekarang tinggal ini barisnya. Ini kan ada 3 baris. Di sini kita atur barisnya. Row-nya kita rubah. Yang tadinya 3, ini nilainya 3 kita jadikan 1, enter. Nah, ini tinggal 1 baris. Kemudian jarak antar row-nya di enter saja, karena kita cuma 1, ini enter aja, nggak usah diisi. Kemudian elevasi ini hanya berlaku pada 3 dimensi, dan kita enter saja. Jadi kita atur kolomnya, jarak antar kolomnya. Klik di sini kolom. Nah, ini hanya jumlah kolomnya berapa? 4 juga nggak apa-apa, terima yang ada dulu aja.
enter. Kemudian tinggal jaraknya berapa tadi, kan kedeteksi tadi diukur 80, berarti kita ketikkan di sini 80 ya. Oke, kemudian enter. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memperbanyaknya kita tinggal tarik aja ini ujung panah sini ya. Nah, seperti itu, enter. Sorry. Ini kita tarik sampai sini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal asir bagian pasir ini, tanah hurufnya. Ini tanah huruf ini kita asir juga dengan menggunakan ansi dengan sudutnya yang kita bedakan. Ini kita cari, nah di ansi. Nah, kita menggunakan ini boleh, atau menggunakan di sini ada line, mencari L line. Nah, ini line. Ini juga boleh, menggunakan itu juga boleh. Nah, kemudian kita terapkan dulu aja, ya. Ntar kita review dulu, lihat sementara. Ini artinya terlalu kecil skalanya. Kemudian kita tembak aja 10, review. Nah, ini kan sudutnya 45, kita bikin 0, kita preview. Nah, nanti ini sudutnya jadikan 90. Nah, review. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ada saran bahwa kalau kita mengasir, usahakan skala asir sebesar mungkin tapi masih proporsional. Tetapi ini terlalu jarang, artinya kurang proporsional, harus kita rapatkan, berarti ini kita kecilkan. Sebenarnya jadikan 7, kita preview. Nah, seperti ini sudah. Misalnya kurang rapat lagi, jadikan aja 5 misalnya. Review. Nah, seperti ini. Enter. Yang sebelahnya bagaimana? Kita mirror aja. Nah, kita mirror aja. Ortonya, snapnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mengasir ini badan pondasi ini menggunakan batu kali, yaitu menggunakan gravel. Nah, ya. Kemudian kita langsung kita pilih di sini yang jenisnya gravel G, ya. Misalnya G gravel, oke. Nah, kemudian G ketemu, kita fix point pada objeknya. Nah, ini bentar dilihat sementara, preview. Nah, ini batu kalinya terlalu kecil, makanya kita besarkan. Misalnya kita tembak 10 aja dulu. Oke. Nah, ini 10. Ini kan juga kurang besar. Ketentuannya di dalam konstruksi bangunan, maka bahwa batu pecah yang biasa digunakan pondasi itu ada standar minimalnya. Yang diizinkan batu pecahnya yaitu dengan diameter minimal 20 cm. Kalau 20 cm berarti 200. Kita ukur yang tengah-tengahnya aja. Misalnya yang ini, kita ukur tengah-tengahnya. DI dulu. Berapa ini? DI ya, kita ukur. Nah, sorry ya. Ini kita ukur. Bentar. DI dari sini sampai sini. Nah, ini berapa? Ini 90. Harusnya kan 200. Maka ini skalanya tadi kan 10. Nah, ini kita lihat, edit. Nah, ini skalanya kan 10 ya, saya tutup. Nah, sedangkan tadi hasil pengukuran kita pada hasil gravel yang sudah kita terapkan ini 90,170. Nah, kita hitung sekarang. Kita copy dulu ini ya, hasil ini kita copy. Ctrl C ya. Kemudian quick ya, kemudian kita tekan ini 900, kalau 90 tadi hasilnya dibagi maaf tadi ukurannya 107. Nah, harusnya kan 200 tadi. 200 kita bagi dengan hasil yang ada. Enter. Ini kita kalikan 10 karena hasil pada saat menempelkan hasil kita tadi enter. Nah, inilah yang menjadi skala hasil yang sekarang. Ctrl C kita lagi. Kemudian edit. Kemudian kita taruh di sini. Ctrl V. Oke. Nah, inilah hasil yang sebenarnya yang kita kendaki. Ya, kalau seandainya ini terlalu besar, boleh ada kecil, misalnya kita bedakan aja menjadi 20, enggak apa-apa. Ya, edit.
Nah, misalnya ini jadikan 20 aja, yang penting mendekati aja. Oke, sehingga proporsional. Nah, cuma ini sudutnya kan tadi ini kita ubah aja sudutnya. Nah, ini kan 90 jadikan 0. Review. Nah, seperti ini. Bentar. Ini sudah jadi ini, ya. Nah, cuma jangan lupa bahwa ini semua hasilnya ditipiskan. Nah, ini garisnya ditipiskan 0,05 atau 9. Sedangkan yang ini garis-garis ini kita tebal. Ini garis ini kita tebalkan, garis-garis batas objeknya kita tebalkan supaya nanti gambar kita kelihatan proporsional dan presentasinya menjadi bagus. Kita tebal menjadi 25. Nah, seperti itu. Hanya saja ini nggak nampak. Coba nanti tambahannya pada saat kita print. Sekarang itu mungkin gambar calon detailnya untuk kita nanti tinggal skalanya berapa. Skala 120 berarti 100 bagi 25. Berarti ini kita copy dulu. Nah, ini kita copy. Kita copy. Ini kemudian ini yang kita skala SC. Nah, kemudian ini kita skala. Masukkan 100 bagi 20 tadi 5. Oke. Inilah hasil detail skala pondasi itu hasilnya seperti dengan skala 1/20. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita cermati bagaimana menggambarkan detail pondasi. Awalnya dari sini memproyeksikan hasil mutasi potongannya ini, kemudian hasil ini kita rekayasa menjadi calon detail pondasi, yaitu ini pondasi yang kecil ini bisa gunakan nanti kalau ada gambar potongan. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi hasil ya, barusan sudah kita saksikan bagaimana cara menggambarkan detail pondasi serta perintah-perintah yang digunakan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri materi pembelajaran pada hari ini, berikut ini Bapak sajikan nasihat dari orang-orang bijak. Barangkali ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Oke, silahkan dicermati. Demikian pembelajaran pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita untuk pembelajaran selanjutnya diberikan kesehatan yang prima sehingga bisa aktivitas seperti biasa. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.